Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Majelis Kasmen Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Kapolsek Kecamatan Pelayan, Bapak Kapanewon, Bapak Lurah, Bapak Taufik selaku Kepala Bidang Dinas, Bidang SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi. Dan izin perkenalkan diri, saya Minhajul Ngabidin. Saya ralat Pak, bukan direktur. Saya Minhajul Ngabidin, saat ini bertugas di Direktorat Sekolah Dasar sebagai Widya Prada. Sebelumnya saya di LPMP Jogja 2,5 tahun sampai mulai akhir tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 kemarin. Per 1 Juni saya mulai melaksanakan tugas di Direktorat SD. Menyampaikan salam dari Pak Direktur kami, Bapak Dr. Muhammad Hasbi. Beliau juga sebagai Direktur SD malah baru Agustus kemarin. Sebelumnya beliau Direktur PAUD. Kemudian Bapak Ibu sekalian, atas nama Direktorat SD kami menyampaikan turut prihatin dan turut berduka atas musibah yang terjadi di SD Muhammadiyah Bogor, dan secara khusus turut berduka dengan satu anak kita yang menjadi korban meninggal dunia. Insya Allah anak kita husnul khotimah karena meninggal dalam keadaan berjuang menempuh pendidikan. Ini sesuai dengan janji Allah, ini termasuk salah satu yang masuk fi sabilillah, insya Allah. Juga keluarganya mudah-mudahan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami atas nama Direktorat SD secara khusus dan Kementerian Dikbud dan Ristek menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya pihak sekolah, Ibu Kepala Sekolah pada waktu itu, Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian juga orang tua dan masyarakat yang secara sikap dan cepat mengambil langkah-langkah, tentu didukung oleh semua pihak ya, dari Majelis Dikdasmen juga, dari Kapanewon, dari kelurahan, dari kepolisian dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan penanganan yang cepat, korban juga tidak, anak-anak kita yang menjadi korban juga tidak banyak dan tidak berkepanjangan ya. Jadi karena kemudian ada langkah-langkah pengembalian psikososial atau trauma healing, sehingga anak-anak kita bisa kembali hilang rasa ketakutannya dan lain sebagainya, sehingga bisa kembali melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Jadi untuk hal ini kami sampaikan terima kasih dan juga apresiasi atas ikhtiar kerjasama kebersamaan dari semua komponen di dalam menangani pasca terjadinya musibah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kita di pendidikan selalu juga mengingatkan dan memberikan pelatihan tentang upaya-upaya yang harus kita lakukan pada saat terjadinya suatu musibah, termasuk bencana ataupun paskanya. Jadi kita, apalagi sekolah ini termasuk sekolah penggerak ya, saya yakin insya Allah itu sudah menjadi bagian bagaimana mengupayakan suasana sekolah yang kondusif dan aman.
Jadi melalui apa yang disebut dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi aman bencana ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama dari antisipasi dari bencana secara umum. Seperti kita tahu di Indonesia ini potensi bencana sangat tinggi. Khusus untuk kita di Jogja itu kita tidak bisa mengatakan kita sudah aman khususnya terhadap Merapi, karena kita tidak tahu ya ini kalau kita di sini insya Allah dampaknya ada. Tapi yang ring sekitaran Merapi yang namanya gunung aktif itu tidak bisa kita mengatakan oh sudah mulai aman. Jadi kemudian juga bencana banjir yang bisa di mana saja terjadi, gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, ini yang sifatnya bencana alam. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bencana yang bersifat musibah. Nah, musibah ini adalah yang bersifat temporary ya. Bisa tanah longsor, bisa banjir yang memang tidak kita prediksikan. Termasuk Bapak Ibu sekalian pada tahun 2020 awal ya, bulan Februari itu di SMP Negeri 1 Turi yang anak-anak berkegiatan pramuka dibawa turun ke sungai, padahal sungai itu memang setiap hari ya tempat bermainnya anak-anak gitu. Dan salah satu aktivitas di situ Bapak Ibu ada beberapa, memang daerahnya juga daerah wisata dan ada beberapa IO yang menyelenggarakan kegiatan outbound. Salah satu kegiatan outboundnya itu ya susur sungai itu, dan itu memang sudah merupakan area. Tapi Bapak Ibu, namanya musibah tidak bisa diprediksi. Kita tidak pernah menyangka pada saat anak-anak turun memang di atas sudah hujan, tapi tidak perhitungkan kecepatan larinya air hujan di